Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Yunus Media. Kali ini saya akan masih memberitakan seputar timnas Indonesia ya. Ini ada kabar baik ataupun berita baik. Internal timnas Cina retak jelang melawan Indonesia. Nama Marcelo Lippi disebut Kens Garuda untuk mencuri 3 poin. Langsung aja ya ke pembahasan timnas Indonesia mendapat angin segar jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lantaran tim lawan Cina sedang tidak baik-baik saja. Diketahui pertandingan timnas Indonesia melawan Cina akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 5 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Keretakan di internal timnas Cina bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk mencuri poin penuh dan meraih kemenangan perdana. Ruang ganti timnas Cina bahkan disebut berada dalam situasi perpecahan menyusul hasil buruk mereka di fase kualifikasi Piala Dunia. Sosok pelatih asal Kroasia Branko Ivanovic yang kini mengasuh timnas Cina disebut tak cukup mampu untuk menghadapi tim-tim lain di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sederet kritikan pun dilayangkan pada Branko Ivanovic. Diketahui pertandingan terakhir tim berjuluk Dragon Team itu kalah 1-3 saat bertandang ke Australia. Menjadikan tim raksasa Asia ini mengalami 3 kekalahan berturut-turut dan menduduki peringkat terbawah klasemen grup. Belakangan bocoran laporan dari media Shanghai Oriental Sport Daily mengatakan rentetan hasil buruk itu tak hanya membuat timnas Cina banjir kritik dan cemoohan dari suporternya sendiri, namun juga mendorong situasi ruang ganti ke perselisihan internal. Beberapa pemain internasional timnas Cina yang pernah bermain di bawah pelatih terkenal tidak menyukai Ivanovic. Pamor pelatih Kroasia itu turun ke titik baku di dalam tim. Tulis laporan itu dilansir Sohu Sabtu 12 Oktober 2024. Sebagai catatan, ini bukan pertama kalinya pelatih timnas Cina menghadapi pengucilan. Berita perselisihan antar jenderal juga merebak pada masa jabatan pendahulu Ivanovic, Alexander Jankovic. Tambah laporan tersebut. Langkah petinggi CFA ikut temani pemain timnas Cina ke Australia. Sejatinya para petinggi Chinese Football Association atau CFA PSSI-nya timnas Cina sudah melakukan sejumlah usaha untuk memperbaiki performa tim secara non-teknis ya. Hal itu termasuk menemani langsung para pemain Cina selama perjalanan mereka ke Australia kali ini. Susunan pertandingan terbaik seperti itu sangat jarang terjadi di kompetisi internasional sebelumnya, kata laporan tersebut. Indikasi lain dari kehadiran langsung Ketua Asosiasi Sepak Bola Cina dan Wakil Presiden yang membidangi timnas Cina adalah manajemen sudah mulai mempertimbangkan masa depan sang pelatih. Secara umum diyakini bahwa jika Ivanovic gagal menghentikan kekalahan beruntun di pertandingan berikutnya, posisi kepelatihannya mungkin tidak terjamin. Apalagi di laga kandang mendatang melawan Indonesia, Ivan menghadapi pertarungan hidup dan mati dan hasilnya berhubungan langsung dengan nasibnya, kata laporan itu. Nah, seret nama Marcelo Lippi. Hal yang menarik, perselisihan di ruang ganti timnas Cina ini menyeret nama Marcelo Lippi, pelatih kawakan asal Italia yang pernah 2 kali membesut tim tersebut pada periode 22 Oktober 2016 hingga 25 Januari 2019 dan 24 Mei 2019 hingga 14 November 2019. Disebut-sebutnya nama Marcelo Lippi dilaporkan karena sejumlah bintang timnas Cina selalu meragukan kemampuan Ivanovic, pelatih yang mereka anggap tidak memiliki reputasi kelas dunia seperti halnya Lippi. Faktanya, sejak Ivan menjabat sebagai pelatih kepala timnas, ketidakpuasan di dalam tim tak kunjung hilang. Mereka lebih terbiasa bermain di bawah pelatih nama besar seperti Lippi. Lagi pula kualifikasi pelatihan dan rekor masa lalu Lippi cukup meyakinkan, kata laporan itu. Sebaliknya, pola strategi dan skenario taktis Ivanovic di lapangan belum banyak diketahui oleh para pemain timnas Cina, terutama keputusan pergantian pemain di beberapa pertandingan penting yang berulang kali menimbulkan efek negatif yang memperdalam keraguan di dalam tim.
Keretakan di internal Cina ini tentu saja menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Asuhan Sintayong yang menargetkan bisa membawa pulang poin syukur-syukur 3 poin saat bertemu pada 15 Oktober 2024. Kemudian head to head Cina versus timnas Indonesia. Secara head to head, timnas Indonesia hanya meraih 2 kali imbang sejak tahun 1988. Hasil baik sulit menghampiri timnas Indonesia ketika menghadapi Cina sejak kemenangan terakhir pada tahun 1987 di ajang Piala Raja. Skuad Garuda ketika itu menang dengan skor 3-1, namun setelah itu 9 pertandingan dilalui dengan hasil pahit. 7 laga berakhir dengan kekalahan, apesnya dalam beberapa kesempatan Cina menang dengan skor telak. Berikut head to head Cina versus Indonesia menurut 11 versus 11. Nah, tahun 1987 20 Februari ya, timnas Indonesia menang 3-1 atas Cina. Tanggal 7 Agustus 1988 timnas Indonesia seri melawan Cina di Piala Jakarta. 8 Februari 1991 Cina menang 3-1 atas timnas Indonesia di Piala Merdeka. 20 April 1992 Cina menang 2-0 atas timnas Indonesia di Piala Asia. Kemudian 16 Oktober tahun 2000 Cina memenangkan 4-0 atas timnas Indonesia di Piala Asia. Di tanggal 13 Mei 2001 Cina menang 5-1 atas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian di 27 Mei 2001 timnas Indonesia dikalahkan di kandang dengan skor 0-2 oleh Cina di kualifikasi Piala Dunia ya. Kemudian di tanggal 21 Juli 2004 timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-5 di Piala Asia. Kemudian di 15 Oktober 2013 timnas Indonesia ditahan seri oleh Cina di kualifikasi Piala Asia. Nah, diketahui timnas Indonesia yang kini berada di Qingdao untuk melawan Cina dalam matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Pertandingan Cina versus timnas Indonesia akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hasil head to head memang tak bisa menjadi landasan untuk pertandingan besok ya. Kedua tim datang dengan kekuatan dan generasi berbeda. Jika dilihat dari performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir, timnas Indonesia dan Cina dalam tren yang berbeda. Cina tak pernah menang dalam 4 laga terakhir, tetapi lawan yang dihadapi oleh anak asuh Branko Ivkovic adalah tim papan atas Asia, Korea, Jepang, Arab Saudi, hingga Australia. Sementara timnas Indonesia tidak pernah terkalahkan dari 4 laga terakhir setelah melawan Irak. 1 kemenangan dan 3 hasil imbang menjadi modal bagi anak asuh Sintayong ya, bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika menilik rasio kemenangan kedua tim, timnas Indonesia lebih baik dibandingkan Cina menurut Footy-Stats. Timnas Indonesia merupakan tim yang paling banyak memainkan pertandingan dibandingkan kontestan Asia lainnya di round 3 ini. Dari 11 pertandingan terakhir selama kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia memiliki rasio kemenangan 45% dengan total 23 gol dan 11 kebobolan. Sementara Cina yang memainkan laga lebih sedikit 9 memiliki rasio kemenangan 22 dan menempati urutan ke-21 di zona Asia dalam tahap ini. Secara perolehan poin, timnas Indonesia 86% lebih baik dibandingkan Cina dari setiap pertandingan. Hal itu berdasarkan performa kedua tim dari 5 pertandingan terakhir di mana Marcelino Ferdinand dan kolega hanya sekali kalah. Bicara soal urusan mencetak gol, produktivitas anak asuh Sintayong lebih baik ketika melakoni laga tandang. 1,40 per laga berbanding 0,40 per laga kandang. Sedangkan Cina memiliki rasio rata-rata kebobolan 1,00 di setiap pertandingan. Dari segi peluang, kedua tim tidak jauh berbeda ya. Saat melakukan laga kandang dan tandang, Cina memiliki momentum 1,29 harapan gol dan assist ketika berlaga di kandang, sementara Indonesia memiliki 1,64 saat melakoni laga tandang. Laga melawan Cina bakal menarik. Terlebih jika timnas Indonesia bisa menang, otomatis pulang dengan 3 poin yang membuat persaingan kualifikasi grup C kian memanas. Nah, timnas Indonesia bisa menggeser Arab Saudi dan Australia, bahkan Bahrain di klasemen. Semoga Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Cina ya. Nah, itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was are absolutely top notch. He's
He's having a go! Six added minutes has been He's done indicated. very well to take that back. Steaming on goalwards. A lot of space here, a real opportunity. Good spot, he's seen the run. And now the breakaway. And that will be the final act. Indonesia have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Indonesia won thanks to a